Nah, terkait dengan pertanyaan apakah hari ini akan dikeluarkan rekomendasi dan segala macam. Nah, apapun rekomendasinya itu pasti rekomendasinya akan standar sesuai dengan tupoksi dari forum tersebut, forum resmi ini. Friends, welcome to the Manuscript Papua YouTube channel. Hi everyone, thank you for joining us here at Manuscript Papua. Pada sidang Forum Permanen Masyarakat Pribumi, UNPFII, ke-24 yang berlangsung di Markas Besar PBB, New York, Marthen Gu, seorang aktivis hak asasi manusia asal Papua, berkesempatan menyampaikan suara bangsa Papua. Dalam kesempatan tersebut, ia menyoroti berbagai isu krusial yang dihadapi oleh masyarakat adat Papua dan menekankan pentingnya implementasi penuh terhadap Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak masyarakat adat, UNDRIP. Sidang ini mengusung tema implementasi Deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat adat dalam negara anggota PBB dan sistem PBB, termasuk mengidentifikasi praktik baik dan mengatasi tantangan. Beberapa rekomendasi penting yang dihasilkan antara lain, penguatan partisipasi masyarakat adat. Negara-negara anggota PBB diimbau untuk memastikan partisipasi penuh dan efektif dari masyarakat adat dalam proses pembuatan kebijakan, termasuk dalam pertemuan tingkat tinggi yang akan diadakan pada September 2027 untuk mengevaluasi implementasi hasil konferensi dunia tentang masyarakat adat dan merayakan ulang tahun ke-20 Deklarasi UNDRIP. Peningkatan investasi dalam pendidikan dan kapasitas. Ditekankan pentingnya investasi dalam program pendidikan dan pembangunan kapasitas yang memberdayakan masyarakat adat untuk mengelola sumber daya mereka sesuai dengan nilai budaya dan spiritual mereka, serta mendukung transmisi pengetahuan dan keterampilan adat antar generasi. Pengakuan terhadap pengetahuan tradisional. UNPFII mendorong inisiatif penelitian kolaboratif untuk solusi inovatif terhadap tantangan lingkungan yang melibatkan masyarakat adat sebagai mitra setara, menghormati dan mengintegrasikan sistem pengetahuan masyarakat adat dengan penelitian ilmiah konvensional. Langkah selanjutnya untuk bangsa Papua. Sebagai bagian dari perjuangan kolektif untuk bangsa Papua, penting untuk 1. Mendokumentasikan dan menyebarluaskan suara masyarakat adat Papua, merekam dan menyebarkan pidato serta rekomendasi yang disampaikan oleh Marthen Gu dan perwakilan lainnya di UNPFII untuk meningkatkan kesadaran global. 2. Mengadvokasi implementasi rekomendasi UNPFII. Menekan pemerintah Indonesia untuk melaksanakan rekomendasi UNPFII, khususnya yang berkaitan dengan pengakuan hak atas tanah, partisipasi dalam pembuatan kebijakan, dan perlindungan terhadap bahasa serta budaya adat Papua. 3. Membangun aliansi dengan organisasi internasional, bekerja sama dengan organisasi masyarakat adat internasional untuk mendapatkan dukungan dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat adat Papua di tingkat global. 4. Meningkatkan pendidikan dan kapasitas lokal. Mengembangkan program pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai budaya Papua untuk memberdayakan generasi muda dalam mempertahankan dan mengembangkan warisan budaya mereka. Dengan langkah-langkah ini, kita dapat memperkuat perjuangan untuk hak-hak masyarakat adat Papua dan memastikan bahwa suara mereka didengar serta dihormati di tingkat internasional. Teman-teman, jangan lupa untuk memberikan komentar positif dan salam hormat dari channel YouTube Manuscript Papua. Manuscript Papua. Get ready for the countdown. 3, 2, 1. Halo, salam sehat, salam sejahtera buat semua penonton dan dimanapun kalian berada. Pada video kali ini saya akan bicara terkait dengan sidang penutupan kali ini, karena banyak pertanyaan yang masuk di dalam inbox saya atau pesan saya, tapi juga saya ada melihat informasi yang sangat miring yang kemudian tersebar kemana-mana. Nah, ini penting sekali. Kita masuk saja dalam diskusi kita atau pendalaman. Jadi begini para pemirsa dimanapun kalian berada, hari ini tuh memang sidang penutupan, dan itu standar biasa saja, akan jalan seperti biasa karena itu hanya lebih kepada penutupan. Nah, terkait dengan pertanyaan apakah hari ini akan dikeluarkan rekomendasi dan segala macam, nah sidang kali ini tuh kan hanya lebih kepada sidang penutupan. Sementara karena ini ratusan masyarakat pribumi yang hadir dari seluruh dunia, sehingga mereka itu butuh waktu untuk kemudian merumuskan apa masalah-masalah dan rekomendasi yang akan kemudian dikeluarkan oleh Forum Permanen Masyarakat Pribumi ini, sehingga mereka butuh waktu untuk merumuskan seperti itu. Nah, kalau tahun lalu tuh rekomendasi dikeluarkan pada bulan September. Nah, kemungkinan tahun ini juga pada bulan yang sama. Tapi bahwa itu memberikan gambaran bahwa mereka butuh waktu untuk merumuskan
rekomendasi-rekomendasi. Nah, itu yang mesti menjadi catatan penting untuk kita ketahui sama-sama. Nah, apapun rekomendasinya itu pasti rekomendasinya akan standar sesuai dengan tupoksi dari forum tersebut, forum resmi ini. Nah, bisa juga mereka misalnya merumuskan rekomendasi itu didasarkan pada tingkatan masalah dari daerah-daerah atau tingkatan masalah dari masyarakat pribumi. Nah, misalnya kalau apakah itu bagian dari penjajahan atau itu bagian dari kebijakan internal atau seperti apa, nah itu mereka pasti akan kemudian dalami. Nah, kalau tahun lalu misalnya untuk Papua kita bisa lihat bagaimana forum resmi ini kemudian mengeluarkan rekomendasi agar Indonesia mengundang pelapor khusus untuk datang ke Papua, tapi kemudian Indonesia tidak melakukan hal itu sampai sekarang. Artinya bahwa itu juga akan menjadi catatan bagi masyarakat dunia bahwa ini ada sesuatu yang disembunyikan atau misalnya negara-negara merdeka. Nah, tapi itu dinamika yang kemudian itu sudah terjadi yang dilakukan oleh Indonesia, sehingga itu akan juga menambah catatan bahwa Indonesia ini ternyata apa yang disampaikan di publik itu ternyata itu tidak benar, menipu banyak orang misalnya. Karena mereka selalu berargumen soal otsus-otsus, tapi faktanya itu kejahatan tetap jalan terus. Terus kemudian yang berikut itu justru kebijakan-kebijakan negara itu bertentangan dengan otonomi khusus itu sendiri, karena prinsip dari otonomi khusus itu kan desentralisasi asimetris, tapi faktanya itu sentralistik saja. Nah, bagian-bagian ini yang kemudian menjadi tugas saya dan teman-teman yang ikut dalam forum itu adalah menjelaskan, baik itu menjelaskan di dalam forum yang resmi, tapi juga di luar forum, itu menjelaskan tentang kebijakan negara. Nah, bagaimana, seperti apa, dan segala macam, itu tugas kami untuk menjelaskan itu, sehingga membuat satu pemahaman bahwa ternyata Indonesia tidak melakukan apa-apa, tapi lebih kepada menjajah, coba menyembunyi di balik istilah otonomi khusus, tapi kemudian ada tindakan pengurasan sumber daya alam, pendudukan, operasi militer, dan ancaman genosida dan ekosida yang kemudian dilakukan oleh negara. Nah, itu bagian dari tugas kami untuk bagaimana supaya dunia internasional juga tahu tentang fakta-fakta yang terjadi. Tapi juga kami juga kemudian mengusulkan rekomendasi. Nah, rekomendasi-rekomendasi yang kami usulkan itu didasarkan pada masalah-masalah yang ada. Nah, apa sih rekomendasi yang kami usulkan itu kemudian tidak penting untuk kami sampaikan ke publik. Tapi bahwa kami berharap itu rekomendasi-rekomendasi itu bisa menjadi catatan penting bagi forum resmi, dan kemudian itu kemudian juga bisa menjadi rekomendasi forum resmi. Nah, itu sedikit dinamika yang terjadi. Nah, kalau misalnya ada informasi lain yang bilang ini sudah ini di tanggal 2 ini akan ditetapkan untuk Papua merdeka atau seperti apa, nah ini sebenarnya itu tidak benar. Itu informasi yang sangat tidak benar yang kemudian disampaikan ke publik, karena forum resmi ini hanya akan mengeluarkan rekomendasi. Jadi rekomendasinya itu yang penting untuk kita lihat sama-sama, karena rekomendasi ini juga menjadi penting karena ini akan dilihat sebagai tahapan dalam gerakan kampanye dan segala macam yang akan dilakukan oleh para diplomat terkait dengan bagaimana meyakinkan negara-negara merdeka atau bagaimana meyakinkan seluruh masyarakat internasional tentang posisi Papua yang dijajah dan sedang menjadi ancaman serius dan segala macam, agar mendapatkan simpatik bahkan sampai empatik terhadap masalah di Papua. Walaupun Indonesia juga pasti akan melakukan cara mereka, misalnya karena mereka punya logistik, mereka punya semua, mereka adalah negara merdeka Indonesia yang kemudian sedang menjajah Papua, dan mereka akan memakai semua energi mereka untuk bagaimana menipu orang-orang di dunia dan segala macam. Tapi kami tetap berpegang pada sebuah keyakinan kebenaran bahwa kebenaran itu akan selalu terungkap walaupun itu berusaha ditutup-tutupi. Nah, itu catatan dari kami, sehingga teman-teman, saudara-saudara semua, kemungkinan rekomendasi ini akan keluar tuh di bulan September. Jadi kita sama-sama nanti ikuti bagian ini. Tugas kita semua sama-sama adalah bagaimana selalu terus bersuara tentang kebenaran, agar kebenaran itu kemudian menyatakan dirinya untuk menyelamatkan bangsa Papua dari ancaman genosida. Tugas saya dan teman-teman itu adalah bagaimana menyampaikan fakta-fakta kebenaran yang terjadi dan meyakinkan banyak orang tentang pentingnya teman-teman mendukung untuk supaya rakyat dan bangsa Papua ini bisa selamat. Begitu juga
masyarakat Aceh juga bisa selamat dan Maluku bisa selamat dan segala macam. Tapi ini akan menjadi gerakan yang menarik karena semua akan bangkit dan melawan ketidakadilan, ketidakbenaran untuk sebuah kebenaran bahwa setiap bangsa itu punya hak untuk merdeka dan setiap bangsa itu punya hak untuk jauh dari kejahatan kolonialisme atau kejahatan penjajahan. Dan itu juga sebenarnya itu ada dalam konstitusi Indonesia bahwa kemerdekaan itu adalah segala bangsa. Dan hal yang sama juga sebenarnya Papua ini kan sudah merdeka, hanya tinggal diakui saja. Tapi ya itulah, penjajah itu akan berusaha untuk menutupi fakta-fakta itu. Tapi tugas kita adalah tetap bersuara bahwa ini penjajahan yang harus dihapus dari tanah Papua. Begitu juga yang harus dihapus dari Aceh, harus dihapus dari Maluku dan daerah-daerah yang sedang dijajah. Tugas kita adalah tetap terus bersuara tentang kebenaran, agar kebenaran itu kemudian memancarkan cahayanya untuk menyelamatkan seluruh masyarakat pribumi, seluruh bangsa yang sedang dijajah. Mari bangkit dan terus bersuara lawan kejahatan dan penindasan. Mari kita sama-sama berpikir tentang bagian ini dan melakukan perlawanan bersama. Karena yang namanya kejahatan kemanusiaan itu memang harus dilawan. Salam sehat buat kita semua. Mari teman-teman kita menyampaikan informasi yang benar. Kalau teman-teman ingin menanyakan sesuatu bisa tanya kepada kami yang ada di sini supaya tidak terjebak di dalam informasi-informasi yang salah dan tidak benar yang disampaikan oleh pihak-pihak yang hanya ingin membuat situasi semakin tidak jelas. Salam sehat, Tuhan kiranya memberkati kita semua. Teman-teman, terima kasih banyak telah menyaksikan siaran di channel YouTube Manuskrip Papua. Kami sangat menghargai setiap dukungan yang kalian berikan. Tanpa kalian, perjalanan channel ini tidak akan terasa seistimewa ini. Salam dan hormat dari YouTuber Manuskrip Papua. Manuskrip Papua.